Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semua. Teman-teman kelas psikodiagnostik 1, asesmen psikologi yang saat ini sudah memasuki pertemuan ke-7. Nah, teman-teman semua, dari pertemuan yang sebelumnya yaitu pertemuan 6, saya sudah memberikan tugas kepada teman-teman yaitu menulis paper terkait dengan kode etik ya, penerapan kode etik psikologi Indonesia yang berhubungan dengan asesmen psikologi. Nah, di sini saya akan memberikan arahan ke teman-teman karena ini terkait dengan penilaian untuk ujian tengah semester. Nanti teman-teman bisa mempersiapkan diri lebih baik ya setelah pengarahan dari saya ini. Jadi nanti teman-teman mempersiapkan papernya dalam bentuk presentasi, kemudian teman-teman bisa mempresentasikan paper ini secara recorded, secara terekam. Kemudian nanti link rekamannya itu teman-teman share di e-learning supaya bisa menjadi dasar penilaian untuk ujian tengah semester. Nah, saya mengulangi lagi yang sudah tertera di e-learning bahwa nanti teman-teman harus menjawab 3 pertanyaan dalam papernya, yaitu yang pertama adalah mana ya yang pertama ya? Maaf ya, sebentar ya. Oke, yang pertama pertanyaannya itu adalah tentang penjelasan ya. Saya minta teman-teman menjelaskan batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi dalam melakukan asesmen psikologi. Nah, ini teman-teman harus kaitkan pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan ini harus teman-teman kaitkan dengan isi dari Kode Etik Psikologi Indonesia. Teman-teman sudah punya ya buku Kode Etik Psikologi Indonesia yang kecil itu, buku saku ya. Nah, dan itu juga sudah saya masukkan ke e-learning. Teman-teman juga bisa unduh sendiri untuk bisa pelajari lebih lanjut di versi digitalnya. Teman-teman bisa baca di situ dan menjawab pertanyaan yang pertama ini, yaitu jelaskan batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam melakukan asesmen psikologi. Kira-kira pasal mana nih yang berhubungan dengan pertanyaan ini? Pasal mana yang bisa digunakan untuk menjelaskan pertanyaan ini? Pasal berapa kira-kira? Apa yang hubungannya dengan asesmen? Ada di pasal berapa? Ada yang tahu? Nah, teman-teman bisa membaca kembali di pasal berapa? Pasal 60 kayaknya ya, pasal 60-an. Nah, ini pasal 62, bab 11 ya. Teman-teman bisa lihat nanti di bab 11 itu memang bab yang khusus membahas tentang asesmen. Di situ teman-teman bisa belajar mulai dari dasar asesmen, penggunaannya, informed consent, interpretasi dan seterusnya. Jadi etika yang mengatur tentang pelaksanaan asesmen psikologi ada di bab 11 ini. Nah, teman-teman sudah seharusnya ya menyertakan ini dalam papernya kemarin. Jadi mestinya ada pasal ini gitu ya. Kemudian yang pertanyaan kedua adalah hal yang berkaitan dengan instrumen. Oh iya, sebelumnya yang berhubungan dengan asesmen mana lagi selain di pasal atau di bab 11 itu? Adakah lagi? Bisa jadi tidak hanya di pasal penggunaan asesmen saja ya, pasal 63 tidak hanya itu, barangkali ada kaitannya juga dengan pasal 62 dan juga pasal 64 gitu ya, atau di yang lainnya. Ini penting teman-teman untuk pahami supaya tidak hanya terbatas pada satu pasal saja, tapi pasal-pasal lain yang berkaitan boleh disertakan asalkan nanti bisa dijelaskan dan memang penjelasannya bisa diterima ya untuk bagaimana teman-teman menjelaskan proses asesmen psikologi itu. Kemudian untuk yang kedua yaitu kompetensi instrumen, jelaskan hal-hal yang berkaitan dengan instrumen yang harus diperhatikan dalam proses asesmen. Itu di bab 11 juga ada ya untuk instrumen itu ya, pasal berapa ya? Ada kategori tes itu di pasal, sebentar ya.
ada di pasal 6. Nah, ini pasal 62 ayat 3 itu ya. Psikolog membangun hubungan kerja dan bla 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 mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah pengadaan, pemilikan, penggunaan dan penguasaan sarana instrumen. Kemudian ini di pasal 63 itu lebih spesifiknya lagi, dalam memilih instrumen yang akan digunakan dalam asesmen itu perlu memperhatikan konstruksi tesnya, validitas dan reliabilitas tesnya, kemudian kompetensi administrasinya. Jadi kalau mau melakukan atau menggunakan alat tes tertentu harus diperhatikan tes yang digunakan ini apakah terstandar? Maksudnya apakah dia harus dilakukan menggunakan instruksi tertentu. Jadi berarti tidak ada yang boleh menjadi testernya, kecuali memang orang tersebut sudah mendapatkan pelatihan atau sudah menguasai instruksinya. Ini penting sekali karena kalau tidak, kalau instruksinya salah, kira-kira gimana? Kalau instruksi tesnya salah, teman-teman bisa ngerjain tesnya nggak? Ini seharusnya dijawab dengan Anda mempersiapkan diri untuk soal pilihan ganda tapi ternyata yang keluar uraian, misalnya begitu. Itu kan sesuatu yang menjadi kurang relevan, dan inilah fungsinya untuk tahu dan untuk memahami bahwa instruksi itu penting gitu ya. Instruksi itu akan menentukan cara pengerjaan dari tesnya. Makanya perlu untuk bisa menguasai administrasi dan juga kategori tesnya. Nah, ini di pasal 63 ayat ke poin kedua ya, ayat 2 itu ada administrasi dan kategori tes. Di situ dalam administrasi tes dijelaskan bahwa pada saat melakukan asesmen psikologi, seorang ilmuwan atau seorang psikolog harus menguasai administrasi instrumennya. Misalnya apakah itu observasi, wawancara, atau psikodiagnostik, artinya tes ya gitu ya. Ini harus dikuasai instrumennya. Nah, terus kategori alat tes, kalau in term of alat tes, jadi kalau dalam ruang lingkup atau dalam kriteria instrumen alat tes itu sendiri ada dibagi menjadi beberapa kategori. Yaitu yang pertama kategori A, B, C, D ya, ada D. Nah, kategori ini bergerak dari yang paling umum, general, sampai tes yang paling spesifik. Apa itu Bu? General dan spesifik gitu ya. Tes yang general adalah tes yang sebetulnya dikembangkan melalui suatu penelitian, misalnya skala psikologi gitu ya, skala stres pada lansia misalnya begitu ya. Jadi ini emang digunakan spesifik pada suatu penelitian tertentu, tapi kemudian dia dikembangkan dan boleh digunakan oleh yang lain, katakan begitu ya. Jadi ini alat tes ini tidak terstandar. Apa artinya tidak terstandar? Artinya dia tidak diperjualbelikan sebagai alat tes psikologi pada umumnya yang kita kenal, yang populer gitu ya. Kayak contoh EPPS, Papi Kosti, kenal ya teman-teman, Kraepelin, Pauli, itu adalah alat-alat atau instrumen tes psikologi yang terstandar. Jadi sudah memiliki norma, artinya norma itu adalah kategorisasi, skor yang tinggi itu artinya apa, dan seterusnya. Kalau yang hanya sifatnya adalah empirical finding, maksudnya didapatkan dari hasil penelitian, ini termasuk dalam kategori A. Jadi bisa digunakan oleh siapapun, bahkan yang tidak memiliki latar belakang psikologi pun boleh pakai gitu ya. Kemudian masuk ke B, itu kategori B itu adalah tes-tes psikologi yang sebetulnya tidak membutuhkan pengetahuan atau keahlian, tidak bersifat klinis, artinya dia tidak digunakan untuk tujuan klinis, tidak untuk diagnosa klinis gitu ya, tidak untuk penegakan diagnosa klinis, tapi butuh pengetahuan dan keahlian dalam administrasi dan interpretasi tesnya. Nah, ini termasuk di dalamnya adalah tes-tes terstandar tadi beberapa, tapi yang masih bisa digunakan oleh ilmu yang lain. Contoh, itu ada satu namanya Denver ya, development test gitu. Jadi tes Denver ini adalah tes untuk meng-screening. Fungsinya adalah screening test untuk mengetahui seorang anak ini sudah berkembang sesuai tahapan perkembangannya atau belum. Nah, ini tes Denver ini bisa dipakai oleh tenaga medis ya, contoh ahli gizi, perawat, bidan, boleh bisa pakai, dan memang lazim digunakan oleh tenaga kesehatan gitu. Nah, ini yang termasuk di dalamnya
tes kategori B. Walaupun begitu dia tetap membutuhkan keterampilan untuk bisa menginterpretasi, untuk bisa mengisi tes itu tuh tetap butuh keterampilan. Jadi nggak bisa kalau nggak latihan dulu, maksudnya gitu. Kemudian kalau yang C itu adalah tes yang membutuhkan pengetahuan tentang konstruksi tes dan prosedurnya. Jadi harus didukung oleh pengetahuan dan juga pembelajaran secara individu, dan perlu didampingi dulu proses pembelajarannya sebelum bisa menggunakan tes ini. Itu tes, maksudnya tes kategori C ya. Nah, yang D ini adalah yang paling spesifik. Kenapa paling spesifik? Itu adalah tes-tes yang memang penggunaannya terbatas oleh psikolog, biasanya seperti itu. Jadi harus digunakan di bawah supervisi psikolog, bahkan kalau yang mau make itu adalah bukan psikolog atau S1 psikologi, ilmuwan psikologi seperti teman-teman nanti sebagai S1 psikologi, itu tetap harus didampingi atau disupervisi oleh psikolog. Ini bedanya ya. Ini yang membedakan antara alat tes dengan kategori A, B, C, D. Nah, teman-teman perlu tahu ini. Nanti mungkin saya akan upload juga ke e-learning itu surat edaran dari Himpunan Psikologi Indonesia yang menjelaskan kategori-kategori tes dan juga jenis-jenis tesnya. Mana tes-tes yang masuk ke kategori A, B, C, D ya. Ini saya yakin bisa jadi referensi yang bermanfaat untuk teman-teman. Jadi nanti saya masukin aja ke e-learning kayak gitu. Oke, terus saya rasa itu ya yang untuk memandu teman-teman supaya bisa mengerjakan UTS-nya. Oh ya, yang ketiga belum ya, pertanyaan yang ketiga itu. Sebutkan dan jelaskan hal yang harus diperhatikan dalam menjaga hubungan profesional psikolog dan klien. Nah, di sini hampir di semua ayat atau di semua bab yang ada di kode etik itu menyebutkan bagaimana seharusnya psikolog atau ilmuwan psikologi itu bersikap. Jadi teman-teman perlu membaca ini tidak hanya pada satu bab yang judulnya tentang hubungan profesional gitu ya. Karena pada dasarnya hubungan profesional antara psikolog dan klien itu akan melekat pada semua interaksi yang melibatkan psikolog dan klien. Jadi teman-teman perlu mempelajari ini dengan lebih komprehensif. Artinya membaca semua kode etik yang berhubungan atau yang membahas tentang hubungan antara klien dan juga terapis. Bukan hanya terapis ya, tapi ilmuwan dan juga psikolog gitu. Jadi yang memberikan layanan psikologi ya sebagai pemberi jasa dan juga yang menerima yaitu klien. Nah, itu teman-teman perlu memahami, membaca satu persatu dengan lebih cermat ya untuk bisa tahu hubungan profesional itu apa saja yang terlingkupi di dalamnya, apa saja yang termasuk dalam upaya menjaga hubungan profesional gitu. Termasuk di dalamnya menjaga kerahasiaan ya. Menjaga kerahasiaan itu dengan informed consent itu salah satunya. Dan yang lain pernyataan-pernyataan yang sifatnya adalah kesepakatan antara klien dengan psikolog ini sangat penting dijaga dalam konteks relasional antara psikolog dan klien. Saya rasa itu yang akan saya arahkan untuk teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa mengupload video presentasinya yang menjelaskan bagaimana jawaban teman-teman terkait dengan ketiga pertanyaan ini yang sudah teman-teman kerjakan di dalam paper. Lalu kemudian nanti videonya di-upload boleh ke Google Drive atau ke YouTube. Kemudian linknya nanti teman-teman masukkan lagi ke e-learning untuk bahan penilaian. Ingat, ini adalah penilaian yang terbagi dalam 2 pembobotan ya. Jadi untuk presentasinya itu punya bobot 30%, sementara untuk papernya ini karena yang lebih penting dan juga ingin melihat kemampuan berpikir analisis teman-teman yang sudah juga dikumpulkan ya, sudah tidak bisa diralat ini akan mendapatkan nilai 70% dari keseluruhan nilai UTS Anda. Oke, saya menyatakan cukup saya rasa ya untuk apa yang ingin saya jelaskan hubungannya dengan bagaimana teman-teman mempersiapkan UTS. Good luck everyone, stay safe and healthy. Semoga semuanya sehat-sehat selalu dan tetap semangat menjalani pembelajaran online ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.